Hai, kali ini dengan Profesor Lama sesi Bahasa UKAI atau bahas soal uji kompetensi apoteker Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang farmakoterapi mengenai infeksi, spesifiknya adalah TB dan HIV teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali join video ini, teman-teman baru lihat video ini, jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya, agar teman-teman dapat mempersiapkan UKAI lebih baik. Oke, teman-teman jangan lupa kerjakan soal dengan jujur tanpa lihat buku ya teman-teman. Dan jika teman-teman lihat tanda ini, silahkan pause sejenak. Lalu jangan lupa catat jawaban teman-teman di selembar kertas. Lalu jangan lupa juga komen di kolom komentar tentang skormu ya teman-teman. Nomor 1, pasien perempuan berusia 75 tahun, penderita TB sedang menerima resep OAT kategori 1. Obat manakah di bawah ini yang berpotensi meningkatkan kadar asam urat? A. Rifampicin, B. Isoniazid, C. Pyrazinamide, D. Para-aminosalisilat, atau E. Streptomycin. Oke, silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jawabannya udah pada tahu kan? Jawabannya adalah C. Pyrazinamide, teman-teman. Oke, pyrazinamide dapat mengakibatkan peningkatan asam urat atau yang biasa kita sebut hiperurisemia, teman-teman ya. Oke, dan tahukah teman-teman bahwa umumnya terjadi secara asimptomatik atau tidak bergejala? Tetapi peningkatan kadar asam urat ini dapat menyebabkan penumpukan kristal dan menyebabkan gout, urolithiasis, dan nefropati urat, teman-teman. Nah, pyrazinamide ini merupakan agen peretensi urat yang menyebabkan penurunan clearance asam urat di ginjal hingga 80% pada dosis terapi sehari 300 mg, teman-teman. Oke. Nomor 2, seorang pasien menderita TB dan mengkonsumsi obat OAT Kombipak berupa rifampicin, isoniazid, ethambutol, dan pyrazinamide. Dan vitamin B6 teman-teman ya. Apa fungsi vitamin B6 pada pengobatan TB tersebut? A. Menangani neuritis perifer yang diakibatkan isoniazid. B. Menangani neuritis perifer yang diakibatkan rifampicin. C. Mengurangi interaksi obat yang diminum. D. Menangani hiperurisemia yang diakibatkan pyrazinamide. Atau E. Mengurangi infeksi dari TB parunya. Oke, silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah A. Menangani neuritis perifer yang diakibatkan oleh isoniazid. Nah, vitamin B6 atau pyridoxine 25 mg per hari umumnya diberikan secara bersamaan dengan isoniazid untuk mencegah kemunculan neuropati perifer, teman-teman. Oke, di sini terdapat beberapa merek dagang isoniazid yang sudah dikombinasi dengan vitamin B6 dalam satu tablet, teman-teman, atau fixed dose combination ya. Ini untuk mempermudah pasien minum obat dan tidak terlalu banyak obat yang diminum oleh pasien sehingga mencegah pasien yang tidak patuh ya teman-teman, atau pasien-pasien yang tidak senang minum obat terlalu banyak. Oke, seorang pasien TBC atau TB ya teman-teman, laki-laki usia 28 tahun telah selesai menjalani pengobatan TB fase lanjutan. Namun dari hasil pemeriksaan sputum dahak, hasil BTA-nya masih tetap positif. Pasien dinyatakan menderita MDR TB dan akan dilanjutkan pengobatan sesuai penanganan MDR TB. Nah, resistensi pada obat manakah sehingga pasien dinyatakan sebagai pasien MDR TB? A. R dan H, B. R dan E, C. H dan Z, D. H dan E, atau E. Z dan S. Oke, ini gampang ya teman-teman. Oke, jadi apa teman-teman jawabannya? Iya, A ya teman-teman ya, R dan H. Nah, di mana
pada TB MDR atau multi drug resistance tuberculosis adalah jenis tuberkulosis yang resisten terhadap minimal 2 obat anti tuberkulosis kategori 1 yang paling poten, yaitu rifampicin atau R teman-teman singkatannya, dan isoniazid atau singkatannya H ya teman-teman. Oke, jadi yang perlu teman-teman ketahui yaitu adalah singkatan-singkatan dari masing-masing obat ya. Ya minimal teman-teman hafal yang OAT kategori 1 ya teman-teman, atau yang lini pertama. Yaitu ada H mengindikasikan isoniazid, R rifampicin, Z itu pyrazinamide, E etambutol, dan S streptomycin. Oke, nomor 4. Seorang pasien laki-laki 22 tahun didiagnosis TB dan telah menyelesaikan terapi intensif TB-nya. Pasien tersebut datang kontrol lagi untuk melakukan pemeriksaan SPS kembali. SPS itu sewaktu pagi sewaktu ya teman-teman. Hasil SPS tersebut menunjukkan BTA pasien masih positif. Bagaimana terapi selanjutnya untuk pasien tersebut teman-teman? A2HR, B4HR, C2HRZE, DHRZE, atau EHRZES. Oke, silakan pause sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah D teman-teman ya, HRZE. Dimana pemeriksaan SPS dilakukan setelah fase intensif atau dilakukan selama 2 bulan. Maksudnya dilakukan setelah 2 bulan ya teman-teman, bukan selama 2 bulan, maaf. Nah, jika ditemukan masih positif maka akan diberikan fase sisipan, yaitu HRZE atau isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Jadi sama seperti yang fase intensif, tapi hanya diberikan 1 bulan teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini teman-teman, pada kategori 1 TB paru terdapat 2 fase yaitu intensif dan lanjutan. Untuk intensifnya itu 2 HRZE dan lanjutannya adalah 4 HR teman-teman. Nah, jadi 2 bulan HRZE, sisanya fase lanjutannya adalah 4 HR. Oke. Seorang pasien laki-laki berusia 29 tahun didiagnosa oleh dokter positif TB paru. Apoteker perlu memberikan konseling mengenai pengobatan TB kepada pasien tersebut. Salah satunya adalah obat yang dapat menyebabkan keringat, urin, atau air liur pasien menjadi warna merah. Obat apakah yang dimaksud? A. Rifampicin, B. Isoniazid, C. Pyrazinamide, D. Etambutol, atau E. Streptomycin. Oke, silakan pause sejenak teman-teman. Oke, pasti teman-teman udah tahu jawabannya kan ya? Jawabannya adalah A. Rifampicin ya teman-teman. Oke, jadi rifampicin dapat merubah warna urin, tinja, air liur, dahak, dan keringat menjadi warna oranye atau coklat kemerahan teman-teman. Oke, nomor 6. Seorang pasien wanita 25 tahun didiagnosa TB dan datang ke farmasi program TB Dots. Pasien diresepkan obat TB kategori 1. Saat akan melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat pasien, apoteker menemukan pasien tersebut sedang mengkonsumsi kontrasepsi oral. Nah, apakah interaksi obat yang terjadi? A. Isoniazid menurunkan efektivitas pil KB, B. Rifampicin menurunkan efektivitas pil KB, C. Etambutol menurunkan efektivitas pil KB, D. Pyrazinamide menurunkan efektivitas pil KB, atau E. Pil KB menurunkan efektivitas dari OAT teman-teman. Oke, pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. Rifampicin menurunkan efektivitas dari pil KB, di mana rifampicin mempengaruhi enzim sitokrom P450 atau spesifiknya adalah sitokrom CYP3A4. Dia merupakan penginduksi poten teman-teman ya. Enzim sitokrom ini meningkat yang akan menyebabkan metabolisme dari obat kontrasepsi oral ini meningkat, sehingga efektivitas kontrasepsi oralnya akan menurun. Begitu ya teman-teman. Nomor 7, seorang pasien wanita 30 tahun datang ke rumah sakit dan didiagnosa AIDS oleh dokter. Nah, dokter akan meresepkan obat ARV. Salah satunya adalah golongan protease inhibitor. Di bawah ini, obat manakah yang termasuk ke dalam golongan tersebut? A. Tenofovir, B. Zidofudin,
C. Ritonavir, D. Efavirenz, atau E. Nevirapine. Oke, silakan pause videonya sejenak teman-teman. Nah, jawabannya adalah C. Ritonavir, teman-teman. Jadi ritonavir ini termasuk ke dalam obat ARV golongan protease inhibitor. Oke. Jadi yang termasuk ke dalam protease inhibitor, teman-teman perlu tahu yaitu ritonavir, saquinavir, teman-teman, nelfinavir, indinavir, lopinavir, atazanavir. Dan mungkin ada beberapa obat-obat lainnya teman-teman yang termasuk di sini. Teman-teman bisa searching ya terkait obat-obatan protease inhibitor dan bagaimana mekanisme kerjanya. Nomor 8, seorang pasien berkonsultasi dengan seorang apoteker mengenai efek samping obat yang digunakannya sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengeluhkan seperti halusinasi. Nah, pasien mengkonsumsi efavirenz, lamivudin, zidofudin, isoniazid, pyridoxine HCl, dan juga cotrimoxazole. Nah, obat apa yang diperkirakan berperan dalam efek samping tersebut? A. Efavirenz, B. Lamivudin, C. Cotrimoxazole, D. Pyridoxine HCl, atau E. Zidofudin. Oke, silakan pause videonya sejenak teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah A. Efavirenz. Di mana efavirenz ini ditemukan memiliki efek halusinasi pada dosis-dosis tertentu. Efavirenz ini mempengaruhi sistem saraf pusat atau SSP yang menyebabkan efek samping tersebut. Nah, katanya efek sampingnya itu mirip seperti LSD ya, karena efavirenz ini memiliki properti yang mirip dengan LSD. Jadi apa itu LSD? LSD merupakan senyawa kimia yang poten dalam mengubah mood seseorang. Lysergic acid diethylamine ya. Dibuat dari asam lysergic, ditemukan pada jamur-jamur ergot teman-teman. Dulu digunakan untuk obat bius dan saat ini sudah dilarang karena termasuk ke dalam narkotika. Jadi dulu sempat rame-ramenya disalahgunakan teman-teman, digunakan pada party-party sampai akhirnya ada peraturan yang melarang LSD ini teman-teman. Oke. Nomor 9, seorang pasien wanita hamil trimester pertama datang ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Setelah diperiksa oleh dokter dan menjalani tes laboratorium, pasien ini memiliki nilai CD4 yang rendah. Dengan gejala lainnya yang dilihat, pasien ini didiagnosa AIDS oleh dokter. Maka obat apa yang dikontraindikasikan untuk pasien ini? A. Lamivudin, B. Zidofudin, C. Efavirenz, D. Tenofovir, atau E. Emtricitabine. Oke, silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah C. Efavirenz. Di mana pemberian efavirenz bersifat teratogenik pada trimester pertama kehamilan. Obat ini dapat melewati plasenta pada hewan dan menghasilkan kadar darah janin mirip dengan kadar darah pada ibu hamilnya. Oh, jadi benar-benar berisiko banget ya teman-teman. Oke. Nomor 10, seorang pasien diketahui sedang hamil datang ke periksa ke sebuah klinik. Pasien tersebut didiagnosa TB paru oleh dokter spesialis paru setelah menjalani beberapa prosedur pemeriksaan. Obat di bawah ini yang dikontraindikasikan kepada pasien adalah A. Rifampicin, B. Isoniazid, C. Pyrazinamide, E. Ethambutol, atau E. Streptomycin. Pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah E. Streptomycin. Nih, dimana streptomycin ini dikontraindikasikan pada pasien hamil karena obat ini dapat melewati plasenta dan berisiko pada janin karena sifat dari obat ini adalah ototoksik ya. Oke, sebenarnya bukan pada janin aja, tapi pada orang yang dewasa pun dia punya efek ototoksiknya yang cukup besar teman-teman ya. Selain ototoksik, umumnya bisa juga bersifat nefrotoksik. Oke, itu teman-teman soalnya. Jadi, berapa skor teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan? Atau teman-teman punya saran untuk Baso UKI selanjutnya teman-teman? Nah, atau jika ada pendapat lain dan juga koreksi, mohon untuk tulis di kolom komentar ya teman-teman.
Jadi nerima kok apapun masukannya teman-teman ya. Atau mungkin ada yang gak setuju dengan jawabannya, atau emang ada kesalahan, silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman. Nanti akan kami perbaiki ya. Oke, sampai jumpa di lain hari teman-teman. Bye-bye.